Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang berkaitan dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan efisiensi, di mana efisiensi ini merupakan suatu ketepatan cara di dalam melaksanakan suatu usaha ataupun pekerjaan, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, maupun biaya yang besar. Nah, efisiensi ini sendiri ada beberapa jenis yang patut kita pahami bersama, yang mana jenis dari efisiensi yang pertama adalah efisiensi berdasarkan pada tolok ukur, yang mana efisiensi dengan mengacu pada tolok ukur ini merupakan suatu perbandingan antara tolok ukur hasil minimum yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah dicapai. Sesuatu dinyatakan efisien manakala hasil nyata yang diterima lebih besar dari tolok ukur hasil minimum yang ditentukan sedari awal. Ini adalah jenis efisiensi yang pertama, yaitu efisiensi berdasarkan pada tolok ukur. Kemudian jenis efisiensi yang kedua yaitu efisiensi optimal, yang mana efisiensi optimal ini merupakan suatu perbandingan terbaik antara usaha yang dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu keluaran yang ingin dicapai. Ini jenis efisiensi kedua, efisiensi optimal. Kemudian efisiensi jenis yang ketiga yaitu efisiensi berdasarkan pada titik impas. Efisiensi dengan mengacu kepada titik impas ini acap kali digunakan dalam dunia usaha, yang mana titik impas ini merupakan suatu titik yang membatasi antara usaha yang efisien dengan usaha yang tidak efisien. Titik impas ini merupakan suatu kondisi di mana di dalam setiap produksi barang maupun jasa, di mana jumlah keseluruhan pendapatan setara dengan jumlah keseluruhan pengeluaran. Ini adalah jenis ketiga dari efisiensi. Efisiensi berdasarkan kepada titik impas. Selanjutnya, efisiensi ini apabila diterapkan dengan baik di suatu entitas,
maka akan ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh entitas tersebut, tidak terkecuali entitas bisnis. Manfaat-manfaat dari adanya efisiensi ini diantaranya, yang pertama adalah mengurangi atau melakukan penghematan atas sumber daya dalam melakukan suatu aktivitas ataupun kegiatan. Ini adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari efisiensi adalah memungkinkan untuk seseorang lebih produktif, utamanya dalam waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan sesuatu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaat lain dari efisiensi adalah bahwa entitas tersebut akan dapat memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin, sehingga tidak ada yang terbuang secara sia-sia. Ini adalah yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu dalam rangka meningkatkan performa pekerjaan ataupun tugas dari suatu unit, sehingga keluaran yang dihasilkan pun akan semakin maksimal. Lantas yang kelima, manfaat dari efisiensi adalah mencapai suatu tujuan atau hasil yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dan yang keenam, manfaat dari adanya efisiensi bagi suatu entitas adalah bahwa entitas tersebut memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang optimal atau keuntungan yang maksimal. Itu semua adalah beberapa manfaat dari adanya efisiensi di dalam suatu entitas, utamanya entitas bisnis. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang efisiensi ini, tentu kita tidak bisa lepas dari tolok ukur atas ketercapaian dari efisiensi itu sendiri. Lantas tolok ukur apa yang bisa kita telaah dalam menilai ketercapaian suatu kondisi yang menunjukkan efisiensi ini? Tolok ukur tersebut diantaranya adalah yang pertama, yaitu tentang prosedur kerja yang praktis. Proses dari suatu pekerjaan yang dilakukan, apabila itu menunjukkan suatu tingkat efisiensi yang tinggi, maka dapat dilakukan dengan lebih mudah, sekaligus menyenangkan untuk menyelesaikan berbagai tugas ataupun pekerjaan dimaksud. Ini tolok ukur yang pertama. Kemudian tolok ukur yang kedua dari efisiensi adalah pelaksanaan kerja dapat dipertanggungjawabkan. Dalam suatu pelaksanaan kerja, apabila efisiensi ini muncul secara maksimal, maka akan terdapat ketentuan yang jelas, prosedur kerja yang juga jelas, tujuan kerja yang juga
tidak kalah jelasnya. Sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang kedua tolak ukurnya. Kemudian tolak ukur yang ketiga adalah sisi ekonomisnya, di mana ekonomis ini merupakan suatu tindakan di mana mendapatkan keluaran berupa barang ataupun jasa yang berkualitas dengan modal ataupun upaya sekecil mungkin. Ini tolak ukur ketiga, aspek ekonomis. Kemudian yang keempat, tolak ukurnya adalah pembagian kerja yang nyata, di mana apabila efisiensi itu telah tercipta dengan baik, maka pastilah di entitas yang ada, baik itu entitas non bisnis maupun entitas bisnis, pasti di sana akan terdapat pembagian kerja yang jelas dan nyata. Kemudian yang kelima, yaitu bahwa tolak ukur untuk mengukur ketercapaian dari tingkat efisiensi adalah rasionalitas wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab, utamanya yang diberikan, itu haruslah masuk akal, menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan diri dari mereka-mereka yang diberikan tugas ataupun tanggung jawab. Dan tolak ukur yang keenam yaitu berhasil guna, yang mana konsep tentang berhasil guna ini merupakan suatu kemampuan dari suatu unit kerja untuk mendatangkan hasil dan juga manfaat. Ini adalah beberapa tolak ukur dalam menilai ketercapaian suatu tingkat efisiensi. Selanjutnya, mungkin di antara kita masih mengalami kegamangan apabila kita diminta untuk menunjukkan perbedaan antara efektif dan efisien. Karena memang dengan dua istilah ini sering digunakan baik itu secara bersama-sama maupun secara terpisah. Nah, perbedaan yang ada antara efektif dan efisien ini kita dapat menelaahnya. Yang pertama, bahwa perbedaan antara efektif dan efisien ini dapat ditinjau dari segi pekerjaannya. Kalau kita berbicara tentang efektif dan itu ditinjau dari segi pekerjaannya, efektif ini merupakan bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan untuk efisien itu merupakan bekerja dengan sumber daya yang sesuai tanpa adanya pemborosan. Ini perbedaan yang pertama antara efektif dan efisien dari sudut pandang segi pekerjaan. Kemudian yang kedua, perbedaannya dari segi ketercapaian tujuan itu sendiri. Yang mana apabila kita meninjaunya dari aspek ini, efektif itu dapat mencapai tujuan atau goal yang maksimal sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan kalau kita berbicara tentang efisien, utamanya dari segi ketercapaian tujuan, maka efisien ini dimaknai bahwa sesuatu itu, baik itu seseorang maupun unit, mampu mendapatkan suatu hasil yang lebih maksimal dengan menghemat biaya, tenaga, dan juga waktu.
Ini adalah perbedaan antara efektif dan efisien. Selanjutnya, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan yang utamanya adalah menanyakan tentang bagaimana cara meningkatkan efisiensi utamanya dalam dunia bisnis. Ada beberapa cara yang bisa kita jadikan opsi apabila kita ingin meningkatkan efisiensi dari entitas kita. Yang pertama, itu menggunakan teknologi. Teknologi ini sangat-sangat membantu seseorang untuk menjadi lebih produktif. Tentu ini apabila orang tersebut memiliki tingkat fokus yang tinggi pada pekerjaannya. Ini peran teknologi. Kemudian yang kedua, cara yang bisa ditempuh adalah dengan menghindari multitasking. Dalam hal ini mendorong tim untuk menyelesaikan tugas secara satu persatu itu jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan sekaligus memberikan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Dengan tidak melakukan suatu kegiatan yang bersifat multitasking, maka ini akan dapat mengurangi resiko suatu pekerjaan akan mengalami keterlambatan. Yang ketiga, caranya adalah dengan komunikasi terbuka. Di mana komunikasi terbuka ini juga akan membantu bagi pribadi-pribadi ataupun individu-individu untuk menghasilkan dan menyampaikan ide-ide, solusi maupun saran kepada entitas dengan lebih mudah. Kemudian yang keempat, cara untuk meningkatkan efisiensi bisnis adalah dengan mengadakan rapat dengan durasi waktu yang singkat. Ini nampaknya sepele, namun ini menjadi krusial kalau kita berbicara tentang efisiensi. Akan jauh lebih baik jika mengadakan suatu kegiatan berupa rapat itu lebih singkat. Karena rapat yang memakan waktu terlalu lama, ini akan membuat individu-individu ataupun seseorang yang terlibat di dalamnya akan kekurangan waktu untuk mengerjakan pekerjaan utamanya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kita bisa mempraktekkan dengan prinsip-prinsip komunikasi tatap muka. Di mana komunikasi tatap muka ini sangatlah penting untuk dilakukan. Lebih-lebih jika membutuhkan apa yang disebut dengan klarifikasi, menyampaikan suatu opsi ataupun pertanyaan ataupun pernyataan, dan juga dalam rangka mencari solusi dari suatu permasalahan. Efisiensi seperti yang kita paparkan beberapa waktu ini seringkali menjadi sesuatu yang terlupakan oleh suatu entitas. Kadangkala efisiensi hanya terbatas kepada tulisan-tulisan di dalam dokumen-dokumen saja. Namun dalam praktek keseharian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, seringkali entitas-entitas itu, termasuk di dalamnya adalah individu-individu yang ada di dalamnya, sejatinya belum menggambarkan prinsip-prinsip efisiensi dengan maksimal. Oleh karenanya, diperlukan peran dari semua pihak yang ada di dalam suatu entitas
untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan agar tidak ada sesuatu, utamanya sumber daya, yang terbuang secara percuma. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang efisiensi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.